Seluruh stadion benar-benar sunyi pada saat ini. Banyak sekali tatapan tercengang saat mereka melihat Xiao Yan yang masuk ke dalam kayu perak. Kruk. Wang Chen berjuang untuk memanjat. Namun, seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan bermanuver dengan dokinya ketika gelombang rasa sakit yang membakar dirasakan dari dalam tubuhnya. Dia segera melihat ke dalam dirinya hanya untuk melihat gumpalan api hijau yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya dan dengan liar menghancurkannya. Ini... Mata Wang Chen segera menyusut ketika dia merasakan gumpalan api hijau ini. Badai yang diciptakan dari kayu perak perlahan menghilang. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di dalamnya. Matanya ganas saat dia melirik Wang Chen yang masih memiliki Yosua yang tersisa. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quan Junji yang memiliki ekspresi suram pada saat ini. Bagus, bagus, bocah, kau benar-benar mengejutkanku. Huang Quan Junji perlahan berdiri. Suaranya menunjukkan niat baku, hantam dan amarah, namun ia mencoba untuk menahannya. Mata Xiao Yan sedikit menyipit ketika dia mendengar kata-kata Huang Quan Junji. Dia menangkupkan tangannya ke arah Huang Quan Junji dan berkata, "Saya sudah memenuhi perjanjian. Selamat tinggal." Xiao Yan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Tunggu. Tepat ketika Xiao Yan telah berbalik dan mengambil lebih dari 12 langkah, suara batu yang berisi tawa seram disampaikan. Xiao Yan menghentikan langkahnya dan menoleh ketika dia mendengar tawa ini. Matanya ganas ketika dia melihat Wang Chen yang memanjat dari tanah dengan banyak kesulitan. Melihat ini, Xiao Yan dengan ganas berkata, "Apakah kamu masih ingin melanjutkan baku hantam ini?" Dia adalah Xiao Yan, ucap Wang Chen sambil mengundangkan seteguk darah segar. Senyum buas di wajahnya tampak sangat menakutkan ketika dicampur dengan darah segar. Tawa buas Wang Chen menyebabkan semua orang yang hadir terpana. Beberapa saat kemudian, banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya membawa beberapa ketidakpercayaan dan berhenti pada Xiao Yan di arena. Xiao Yan yang mempunyai dendam dengan pavilion petir angin. Xiao Yan yang dengan paksa memantahkan formasi penjara petir 9 surgawi dari pavilion petir angin utara. Orang yang melarikan diri dari tangan Petian. Tak terhitung banyaknya baceritan orang di luar arena yang langsung menjadi terpana ketika mereka melihat Xiao Yan. Orang ini sebenarnya Xiao Yan. Apakah dia gila? Tangin membuka mulutnya. Wajahnya yang ganas menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Xiao Yan. Si tulul ini, dia benar-benar datang. Wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan berani datang ke gunung petir ini. Lei Junji dan yang lainnya di kursi terhormat juga tertegun ketika mereka melihat suara di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiao Yan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Petian, apakah dia itu Xiao Yan? Mata Lei Junji menunjukkan cahaya kilat saat dia memalingkan kepalanya ke arah Petian di samping dan dengan tidak peduli bertanya. Huang Quan Junji yang tampak suram tertawa dengan gembira di dalam hatinya saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Junji. Peng Junji dan Jian Junji di sisi sama juga terkejut karena ini. Tatapan mereka sedikit aneh ketika mereka mengamati Xiao Yan. Namun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Petian segera bangkit dari kursinya ketika dia mendengar kata-kata Lei Junji. Pada saat ini wajahnya menjadi sedikit suram. Dia mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan matanya yang seram menoleh ke arah Xiao Yan di arena saat dia dengan ganas berkata, "Oi, lepaskan benda itu di wajahmu." Pandangan seluruh tempat bergeser ketika suara Petian terdengar. Pandangan mereka semua langsung berkumpul ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga menjadi sedikit gelap dan serius di hadapan banyaknya tatapan. Dia tidak berharap identitasnya diketahui semua orang. Mata Xiao Yan ganas ketika dia melihat Wang Chen yang tersenyum dengan cara yang biadab. Segera tubuhnya bergerak. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu perlu bantuan?" Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Dia berkata, "Serahkan saja padaku." Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara ganas ketika tangannya meraih wajahnya. Segera topeng yang terbuat dari kulit jatuh menunjukkan wajah aslinya. "Mengapa? Kepala Papillon Petian, apakah kamu berencana untuk menyerang saya lagi hari ini?"
Wajah Petian menjadi gila dan ganas ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang sudah tertanam dalam ingatannya. Tenggorokannya segera mengeluarkan tawa keras ketika tubuhnya bergerak. Gemuruh bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat tubuh Petian menghilang. Dia mengirim linian mundur dengan telapak tangannya dan tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiao Yan baru saja bergetar ketika Petian muncul di belakangnya dengan cara seperti jurik. Segera, cakar tangan yang ditutupi oleh kilat menembus tajam ke dada Xiao Yan. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada sedikit pun darah segar yang muncul. Tubuh ilusi. Tangan Petian bergetar dan tubuh ilusi itu hancur. Dia perlahan berbalik dan matanya dengan ganas menatap Xiao Yan yang menggantung di udara. Dia dengan ganas tertawa. Ini baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tetapi kekuatanmu telah meningkat. Tidak heran kamu begitu sombong. Papillon petir angin hanya biasa saja. Mereka sangat berpengalaman dalam hal menggertak seorang ahli muda. Tatapan Xiao Yan ganas saat dia menatap Petian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat ketika dia melihat Lei Junjie yang tanpa ekspresi di kursi terhormat. Dia berkata dengan nada mengejek, "Jika Lei Junjie benar-benar merasa bahwa saya memiliki permusuhan yang mendalam dengan Papillon petir angin, mengapa kamu tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan dojunmu, saya pasti tidak akan bisa bertahan. Mengapa kamu perlu membuatnya begitu merepotkan?" Kata-kata Xiao Yan segera membangkitkan kegemparan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiao Yan telah membenturkan kepalanya ke tiang. Bocah ini benar-benar licik. Jian Junjie tertawa santuy sebelum melirik Lei Junjie di samping yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu bagimu untuk berkata seperti ini di depanku. Tidak perlu juga bagiku untuk bertindak dan menangkapmu. Lei Junjie menatap Xiao Yan dengan tidak peduli. Ada sedikit kemarahan di dalam suaranya. Dengan penatua seperti Papillon Utara bertindak paling depan, tentu saja tidak perlu bagi Lei Junjie untuk bertindak. Bagaimanapun, hal-hal ini ada sesuatu yang Papillon petir angin biasanya lakukan. Selain itu, jika kepala Papillon Utara gagal, masih ada kepala Papillon Barat dan kepala Papillon Selatan, ucap Xion sambil tertawa. Bocah, tidak perlu berbicara dengan kata-kata seperti itu. Papillon Barat dan Selatan tidak akan ikut campur dalam masalah Papillon Utara. Seorang pria besar yang tampak kuat tertawa keras dari kursi terhormat. Dia adalah kepala Papillon petir angin Barat. Petian sedikit terkejut ketika mendengar tawa Xiao Yan. Status antara Xiao Yan dan dia benar-benar terlalu berbeda. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tidak terduga bahwa Xiao Yan masih berhasil melarikan diri. Ini menyebabkan dia kehilangan muka. Petian berjuang sejenak di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya. Setelah Petian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan agung yang mengerikan perlahan muncul dari dalam tubuhnya. Di bawah kekuatan yang mengerikan ini, lapisan-lapisan awan di langit memancarkan suara gemuruh. Petir perak berkedip di dalamnya saat gemuruh terdengar. Mata Xiao Yan suram ketika dia melihat ini. Dia tidak berharap orang tua ini rela berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Xiao Yan, run! Lin Yan segera berteriak di dalam arena. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar teriakan Lin Yan. Matanya segera terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, dia berhenti pada Peng Junjie berjubah hijau di kursi terhormat. Xiao Yan secara alami tidak akan mengumumkan nama Yalau di depan umum. Segera, dia menangkupkan napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam kepada Peng Junjie. Peng Junjie, saya ingin kamu melihat sesuatu. Peng Junjie terkejut ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Anak kecil, masalah ini ada di antara kamu dan Papillon petir angin dan sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan saya." Xiao Yan menyeringai ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Dia segera melepas cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yalau dari jarinya. Setelah itu, ia melemparkannya ke arah Peng Junjie. Peng Junjie terheran-heran dan memandangi cincin hitam yang terbang ke arahnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Peng Junjie meraih cincin hitam itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Sebuah cincin hitam yang tampak akrab tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Peng Junjie pelan menegang saat matanya melihat cincin hitam ini. Pada saat yang sama, sepertinya seluruh stadion juga terdiam. Saat ini, tubuh Peng Junjie sepertinya berubah menjadi patung. Matanya berkaca-kaca saat dia menatap tajam ke cincin hitam itu yang mempunyai jejak spiritual di dalamnya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Peng Junjie saat ini merasakan kegelisahan di hatinya yang tidak bisa dia sembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Peng Junjie perlahan rileks di depan tak terhitung tatapan terpana.
Tangannya memegang cincin hitam itu erat-erat ketika dia bersandar di kursi. Kedua matanya perlahan tertutup dan suara lembut terdengar dari mulutnya. Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini. Suara kuno Peng Junje dengan lembut berlama-lama di atas seluruh gunung petir. Tampaknya ada kekuatan iblis dalam suaranya. Semua lingkungan menjadi sunyi senyap saat suara Peng Junje terdengar. Ekspresi wajah semua orang membeku pada saat ini. Suasana tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan yang berputar di langit perlahan-lahan menjadi tenang pada saat ini. Suasana ini berlanjut untuk sementara waktu sebelum Lee Junje di kursi terhormat akhirnya perlahan pulih. Dia memalingkan kepalanya dan matanya berisi petir melesat ke arah Peng Junje sambil berkata dengan suara berat, "Peng Junje, apa maksudmu dengan semua ini?" Iyalah, Peng Junje, kita bisa membahas ini dengan baik. Jian Junje juga sama-sama terpana karena ini. Peng Junje telah menutup matanya di depan banyak sekali tatapan. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalam dirinya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak ada satu kata pun diucapkan dari mulutnya. Sebaliknya, pandangannya menatap lurus ke udara tempat Xiaoyan berdiri. Suaranya serak saat dia berkata kepada Xiaoyan, "Kamu dan dia mempunyai hubungan apa?" Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah tua Peng Junje. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke arah Peng Junje. Suaranya membawa kebanggaan saat dia berkata, "Guru dan murid." Peng Junje sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin saya dengar. Namun, kamu perlu memberi saya bukti." Xiaoyan tersenyum ketika mendengar kata-kata Peng Junje. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah sigil api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil api putih dengan cepat melompat ke ujung jarinya. Api tulang dingin. Mata Peng Junje terkejut ketika dia melihat api putih kecil ini. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.